Oke. Kalau misalkan nggak dilakukan pergantian, efeknya apa nih Om? Rem bisa blong, Rem bisa blong. nyawa maksudnya. Oke. Halo semuanya, saat ini gue berada di Shop and Drive di Cilegon. Ini gue lagi melakukan pengecekan karena gue mau melakukan perjalanan jauh ke kota kelahiran gue, Wonogiri atau Wonogokil. Wonogokil. Nah, yang harus dilakukan pengecekan ketika kita melakukan perjalanan jauh yang pertama adalah kondisi aki, pastinya kondisi aki. Kalau aki yang tipe basah, kita bisa lakukan pengecekan level air akinya, apakah levelnya itu sudah low atau bagaimana. Kemudian kita cek tegangannya. Oke, nih kebetulan lagi dicek tegangannya, kita lihat masih bagus atau enggak. Ini tegangan awal masih normal di atas 12. Masih 12 ya tegangan awalnya. 9. Ini mungkin boleh coba dibantu starter. Saya cek drop starternya. Nah, ini informasi juga, kita mau melakukan pengecekan di starter mobilnya, kita cek tegangan drop starternya. Oke, standarnya berapa Om? Minimal buat mesin bensin jangan sampai di bawah 9 volt. Oh, jadi drop starternya jangan sampai di bawah 9 volt DC. Ya. Oke, kita cek aja yuk. Oke. Oke. Kelihatan ya. Tadi berapa? 9,6-an. Oke. Sekarang kita cek untuk dinyalain AC-nya, kemudian nyalain lampunya, tegangan berapa nih? 14 volt. Kenapa dia kok nggak 12 Om ya? Ya, soalnya kalau mesin hidup tegangan pengisi itu harus di atas tegangan aki. Oh. Misalkan di bawahnya tegangan aki atau sama, berarti itu nggak ngisi. Nggak ngisi ya? Dia ada trouble-nya di pengisian atau dinamo. Tegangan aki itu harus di atas tegangan kerjanya 12 volt ya? Iya. Oke. Nah, ini kebaca 14. Normal ya? Pengisian intinya minimal jangan sampai di bawah 13. Oke. Kalau di bawah 13 berarti itu jatuhnya kaki nggak ngisi. Nanti efeknya kaki bisa ngedrop, setrum kurang. Paling buruknya kaki bisa soak. Oke. Oke, aki aman. Setelah kita lakukan pengecekan, ternyata kondisi akinya masih bagus. Oke, selanjutnya kita cek untuk kondisi ban. Oke. Om, kondisi ban kira-kira gimana nih Om? Mau dibawa jarak jauh diganti dulu sarannya. Kenapa tuh Om kalau jarak jauh harus diganti tuh? Ah, ada umur pakainya ban. Kalau misalkan dia jarang dipakai mobilnya, tapi udah 4 tahun 5 tahunan, itu biasanya getas. Getas ya? Kembangan tebel mungkin gitu kan. Cuman pasti ada retak-retak. Di sini kondisi ban ternyata sudah tidak layak pakai. Ciri-cirinya apa? Yang pertama adalah tahun pembuatan. Ini bannya udah lumayan tua karena diproduksinya tahun 2016. Kondisi ban itu masih layak atau enggak? Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya kalau misalkan ban udah gundul, sebisa mungkin harus dilakukan pergantian. Atau ciri-ciri lain adalah sebagai berikut. Nah, ini ada retak seperti ini ya, bukan retak lah, kayak retak halus seperti ini nih. Ini retak halus. Ini, nah tuh, ini cirinya ban harus dilakukan pergantian. Ini artinya bahan material yang digunakan di ban ini udah getas. Nih ya, tuh. Kebetulan filter udaranya juga udah kotor, akibatnya bisa boros bahan bakarnya. Nih filter udaranya, kita lihat. Tuh, bisa dilihat bedanya tuh ya. Filter udaranya udah kotor. Nah, filter udaranya ini udah kotor. Efeknya apa? Kalau misalkan tetap kita gunakan, salah satunya adalah bahan bakar bisa menjadi boros. Kampas remnya ketika dilakukan pengecekan ternyata udah tipis. Standarnya berapa sih Om? Kalau biar apa namanya? Yang dikatakan tipis itu berapa ya kira-kira? Biasanya sih dikira-kira orang bengkel. Nah, kayak gini. Nah, kalau ketebalannya kan ya 8 sampai 1 cm lah, 8 mm. Kalau kayak gini udah termasuk di bawah 25%, bilangnya persenan. Oh, ini ya. Nah, mepet ke plat besinya. Kan yang kampasnya yang ini. Ini plat besinya kedudukan. Berarti 2 mili itu harus sudah diganti lah ya? Iya. Itu udah 40%-an, 40% ganti. Ini udah 25%. Udah 25% ya. Kalau itu standarnya berapa sih? Barunya itu berapa?
standar kalau misalkan ukuran baru tuh berapa sih kayak gini nih? Ketebalannya. Ketebalannya berapa buat patokan? Biasanya 8 mili 1 sentian. 1 sentian ya. Tiap merek sama ketebalannya segini. Ini kurang lebih 1 senti ya. Sedangkan ini udah 2 mili paling. Iya. Oke. Tipis. Jadi itu teman-teman di rumah ya, kalau misalkan kampas rem ketika dicek tebalannya kurang lebih 2 mili, itu langsung aja diganti. Karena kalau misalkan nggak dilakukan pergantian, efeknya apa nih Om? Rem bisa blong. Rem bisa blong. Nyawa maksudnya. Oke. Nah ini selanjutnya kita cek untuk air radiator. Ternyata air radiatornya masih bagus. Kita cek masih bagus ya. Oke. Masih di atas batas bawahnya ya minimal. Iya. Tengah-tengah. Dan nggak boleh lebih, nggak boleh di bawah. Jadi gitu caranya ya. Jadi kalau misalkan ngecek tuh kita senter aja pakai apa? Senter handphone atau senter lah. Kelihatan tuh warnanya, perbedaan warnanya. Oke. Cukup. Karena tadi pas dilakukan pengecekan si bannya tuh udah harus diganti. Nah ini gua langsung ganti aja ban depannya. Cukup sekian video kita kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang ingin melakukan perjalanan jauh, kendaraan harus dilakukan pengecekan seperti Ali lagi, Aki